Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum catatan pada week ke-13 dengan judul Introduction to Machine Learning. Pada praktikum ini kita akan belajar dasar machine learning, membuat model regresi, memahami overfitting, underfitting, menguji akurasi model klasifikasi dengan confusion matrix, dan melihat cara K-means mengelompokkan data tanpa label. Intinya kita belajar bagaimana mesin bisa menemukan pola dari data. Nah, langsung saja kita ke bagian kodenya. Nah, pada kode pertama ini, di sini kita cara kerja kode ini sederhana untuk melakukan linear regression menggunakan Python. Nah, di sini bisa kita lihat pertama-tama kita akan import dulu library yang dibutuhkan, yaitu NumPy untuk membuat data numerik. Terus Matplotlib untuk membuat grafik, dan linear regression dari scikit-learn untuk membuat model regresinya. Nah, setelah itu di sini membuat data dumpi atau contoh umur vs penghasilan. Nah, di sini kita akan membuat data contoh yang menggambarkan hubungan sederhana antar umur dan penghasilannya. Misalnya, X ini adalah fitur, misalnya umur. Y adalah target, misalnya penghasilan. Nah, rumusnya 4 ditambah 3 dikali X adalah hubungan linear, dan saya tambahkan noise agar datanya lebih realistis, tidak terlalu rapi. Lalu selanjutnya bagian melatih. Nah, pada bagian yang kedua ini melatih model linear regression. Nah, di sini kita melatihnya menggunakan data tadi. Nah, di sini model akan mencoba mencari garis terbaik dan mewakili pola hubungan antara Y dan antara X dan Y. Lalu di sini kita membuat visualisasi. Nah, di sini setelah model dilatih, kita akan melihat garis prediksi yang dihasilkan. X new sama dengan NP array 0 dan 2. Begitu juga dengan Y, dan X adalah 2 titik awal yang dan akhirnya untuk menggambarkan garis lurus pada X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Maka visualisasi hasilnya nah, terakhir kita buat grafik untuk melihat regresasinya. Di sini pada grafik titik-titik baru adalah data training, dan garis merah adalah model linear regression yang sudah belajar dari data tersebut. Nah, di sini boleh kita lihat outputnya. Kalau kita jalankan, maka ini outputnya. Nah, penjelasan outputnya itu, nah di sini kita lihat. Nah, garis merah atau garis modelan adalah garis yang dibuat oleh metode regression linear untuk menebak hubungan antara X dan Y. Lalu tujuannya adalah mencari garis yang paling pas dengan data, yaitu titik biru, untuk mendapatkan garis-garis itu. Model akan meninggalkan loss function yang disebut least square error. Artinya, model menghitung jarak antara titik sebenarnya atau biru dan garis prediksi merah, lalu menjumlahkan jarak yang dilakukan, yang dikuadrankan, dan kemudian mencari garis yang membuat jumlah error tersebut sekecil mungkin. Jadi garis merah adalah hasil garis terbaik yang dipelajari dari data. Nah, jadi kesimpulannya, dengan contoh sederhana ini kita bisa melihat bagaimana linear regression bekerja. Model mencari pola terbaik dari data lalu menggambarkannya dalam bentuk garis lurus untuk melakukan prediksi. Lalu selanjutnya kode yang kedua ini. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara memvisualisasikan tiga kondisi penting dalam machine learning, yaitu underfitting, good fit, dan overfitting menggunakan model polynomial regression. Nah, pertama-tama kita akan import library. Lalu selanjutnya
Langsung aja kita ke bagian ini ya guys, karena ini kan untuk import library udah tau lah pada umumnya itu ngapain ya. Terus di sini adalah, nah pada bagian ini di sini kita buat model polinomial sesuai dari dirinya, lalu kita fit atau latih model tersebut, lalu kita prediksi 100 titik dari X sampai X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2 untuk menggambarkan kurvanya. 3 titik biru adalah data asli, garis merah adalah model prediksinya. Lalu dengan ini kita membagi grafik menjadi 3 bagian, yaitu underfitting, good fit, dan overfitting. Di sini ya guys. Nah setelah itu, di sini kita pada diagram 1 model hanya berupa garis lurus, model terlalu sederhana dan gagal menangkap pola pada data. Ini disebut underfitting. Nah, lalu selanjutnya pada degree 2, kurva mulai mengikuti pola data dengan baik, model tidak terlalu kompleks tetapi juga tidak terlalu sederhana. Ini kondisi ideal atau good fit. Nah, selanjutnya pada kasus ketiga ini overfitting. Nah, di mana pada degree 30 model menjadi sangat rumit, bahkan terlalu mengikuti noise pada data. Garisnya berliku-liku dan memaksakan diri untuk menyentuh setiap titik. Lalu ini menampilkan grafik dengan membandingkan ketiga grafik ini kita bisa melihat jelas bagaimana model terlalu sederhana atau underfit, model pas atau good fit, dan model terlalu kompleks atau overfit dan buruk untuk data baru. Nah ini dia untuk outputnya kalau saya jalankan seperti ini. Oke, penjelasannya ada. Nah, di sini pada degree 30 model menjadi terlalu rumit karena terlalu rumit model mencoba mengikuti setiap titik data, menangkap minus atau acak yang tidak penting, membuat kurva dan menjadi berlebihan. Akibatnya model terlihat sangat pas untuk di training, lalu tetapi buruk saat memprediksi data baru atau unsend data ketika dia menghafal data bukan belajar pola. Lalu selanjutnya kegiatan 3, klarifikasi dan evaluasi contoh coefficient matrix. Nah, di sini kita akan melakukan klarifikasi pada data share kanker payudara menggunakan algoritma Kanister-Nick-Borst, menampilkan configuration matrix dan menghitung berbagai matrik evaluasi seperti accuracy, precision, recall, dan specificity. Nah, di sini kita mengimport library yang kita butuhkan. Load base cancel untuk mengambil dataset, train test split untuk membagi data, gain booster classifier untuk model KNN, dan library evaluasi seperti coefficient matrix dan accuracy. Lalu berikutnya kita ambil dataset kanker payudara dari scan. Nah, di sini data load burst cancer, X data, Y data target. X adalah fitur dan Y adalah label. 0 sama dengan malignant atau ganas, 1 sama dengan bikin atau jinak. Nah, lalu split data. Di sini kita membagi dataset menjadi 80% data training dan 20% data testing. Nah, tujuannya supaya model dilatih pada sebagian data lalu diuji menggunakan data baru. Lalu melatih model KNN. Nah, di sini kita gunakan KNN dengan 5 tetangga. Model sekarang sudah terlatih. Di sini prediksi dan testing. Nah, prediksi ini bukan prediksi dan testing, prediksi dan testing. Nah, ini model memberikan prediksi kanker, jinak, atau ganas pada data uji. Lalu selanjutnya membuat coefficient matrix. CM dan coefficient. Lalu di visual CM ini
uh, coefficient matrix. Nah, lalu divisualisasikan. Uh, divisualisasikan. Contoh matriks sambil kita gambaran beberapa banyak prediksi yang benar dan di mana model melakukan kesalahan. Nah, di sini uh, ini akan ditampilkan TN, TPF, NTP, CM ini akan ditampilkan. Nah, ini untuk menghitung manual. Lalu hitung metrik manual. Nah, di sini query ini seberapa banyak prediksi yang benar, precision ini seberapa akurat modelnya prediksi positif, recall kemampuan menangkap kasus positif, specificity ini kemampuan menangkap kasus negatif. Lalu di sini kita evaluasi menggunakan scalar. Nah, ini memastikan bahwa perhitungan manual kita benar. Lalu ini juga memastikan bahwa perhitungan kita benar. Nah, maka berikut outputnya. Nah, di sini pada laporan diberitahu bahwa dataset ini punya 569 data pasien dengan 30 fitur library-nya. Kalau 0 itu ganas, 1 itu jinak. Model ini dipakai KNN dengan K95 akan menghasilkan tabel seperti berikut. Nah, maka itu untuk penjelasan kode yang tugas keempat. Selanjutnya adalah kegiatan 4, Universal Learning Clustering. Nah, di sini boleh. Nah, pada percobaan ini kita dilakukan proses universal learning menggunakan algoritma K-means clustering. Tujuannya adalah mengelompokkan data menjadi beberapa cluster berdasarkan kemiripan posisi titik datanya tanpa menggunakan label Y yang sebenarnya. Nah, di sini kita import library. Untuk library tadi sudah dijelaskan di kode sebelumnya. Selanjutnya yang kode pertama ini generate data tanpa label. Nah, di sini sebentar ya. Kita membuat 300 titik data dengan 4 pusat cluster dan penyebaran atau standard deviation sebesar 0,60, random state sama dengan 0 agar hasil tetap sama setiap dijalankan. Nah, pada tahap ini data belum memiliki label untuk machine learning karena ini adalah unsupervised learning. Nah, di sini ini melatih model K-means. Nah, di mana membuat objek K-means dengan jumlah cluster sama dengan 4. Fit X menjalankan proses clustering, menganalisasi titik centroid, mengelompokkan titik ke centroid terdekat, memperbarui posisi centroid, mengulang sampai konvergen. Lalu prediksi cluster. Nah, ini setiap titik pada dataset diberi label cluster 0, 1, 2, dan 3 atau 3 berdasarkan centroid terdekat setelah model konvergen. Nah, lalu visualisasi clustering, hasil clustering. Nah, menampilkan titik data dengan warna berbeda sesuai cluster hasil prediksi. Lalu di sini kita akan menampilkan centroid. Di sini centroid ditampilkan warna merah, ukuran besar, market
marker X centroid adalah pusat cluster ini dihitung oleh algoritma. Lalu di sini ini untuk menambahkan judul legenda dan menampilkan grafiknya. Maka dari visualisasi, data berhasil terbagi menjadi 4 cluster yang berbeda. Titik centroid X merah berada di tengah masing-masing cluster. Cummins bekerja dengan baik ketika data memiliki bentuk cluster central seperti ini. Nah, pada percobaan ini algoritma Cummins clustering berhasil mengumpulkan data menjadi 4 kelompok pada label awal. Visualisasi menunjukkan bahwa centroid berada di titik optimal dan setiap cluster terpisah dengan baik. Percobaan ini memperlihatkan bagaimana unsupervised learning dapat menemukan pola tersembunyi pada data. Oke, selanjutnya kita ke bagian laporan. Nah, pada bagian tugas praktikumnya kita disuruh menganalisis Kafloat, sudah ada pada laporan. Lalu studi kasus conversion matrix sudah ada pada laporan. Dan eksperimen code sudah ada pada laporan. Demikian presentasi saya untuk praktikum ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.